Yang hijau dan ini adalah kowe inspirasi dari yang hitam ini merupakan Ka'bah ya. Mudah-mudahan kita semua bisa memandang Ka'bah ya dengan mata kita semuanya. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Amin sayang. Semoga dengan pemotongan ini Ibu Muhammad Karim kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Karim, tafadhal maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kita bertalbiyah ya biar Bapak Ibu sekalian. Mau ikut saya bertalbiyah? Semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti saya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata Wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika lak. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika lak. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika lak. Labbaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Alhamdulillah. Bisa tukar mic-nya, Bu? Mic-nya kencang. Tes, mau sama aja, Bi. Boleh saya duduk di kursi ya, Bi ya? Saya dari pagi soalnya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat bertemu di tempat yang mulia ini, di Masjid Qaulun, masjid yang terbesar di Hongkong ini. Mudah-mudahan niat dan langkah kita serta hajat kita untuk menuju ke Baitullahil Haram akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih diucapkan pada Pak Imam, Pak Yulbis yang mengundang saya, Bapak Selamat dari KDI, Ustaz Samsul ya, dari tim Pak Haji Aziz, Masya Allah, wherever you may be, he is there. Dimanapun kita berada, beliau ada di situ. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya tidak akan membicarakan masalah current situation karena sudah diterangkan oleh Pak Imam
Tugas saya di sini adalah ingin share kepada Bapak Ibu sekalian yang akan terbang ke Baitullahil Haram, bagaimana supaya ibadah yang akan kita lakukan di sana akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dimudahkan segala cacat bengek urusan selama 3 minggu berada di baik di Makkah, Madinah maupun Arafah dan Mina. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ingin menyetir satu ayat dalam surat Al-Imran 159 di mana Allah berfirman, "Wa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Kalau Anda betul-betul sudah bertekad bulat, niat yang kuat dan jelas, kata Allah, tekad dan niat kita adalah untuk pergi apa Bu? Ke Baitullah. Niatnya sampun 100% atau masih setengah-setengah? 200%. Nah, harus kayak gitu ya Bu ya. Harus yakin ya. Sebab itu Allah menerangkan faida azamta fatawakkal 'ala Allah. If you are really intending Hajj for the sake of Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah. Yang pertama adalah ikhtiar. Ikhtiar harus 100%. Usaha sekuat tenaga, dan alhamdulillah telah dilaksanakan oleh travel dalam hal ini Brandemian ya, yang sampai sekarang masih berjuang untuk mendapatkan approval, kelulusan dari pemerintah Arab Saudi. Ini namanya ikhtiar, azam, ya. Tidak akan mundur sampai ke titik nuktah yang akhir, ya. Jadi ikhtiar itu harus 100%. Doa dan tawakal juga harus berapa persen, Bu? 100%. 200. Saya setuju banget dengan 200. Harus 200%, ya. Jangan give up, 1000%. ya. Jangan sekali-kali menyerah. Jadi Imam sudah menjelaskan, we should try our best sampai ke final stage, ya. Yang mudah-mudahan kalau kita sudah berikhtiar 100%, 200%, jangan mengharap, jangan mengekspek kesempurnaan, jangan expect hasil yang maksimum, ya. Yang paling bagus adalah serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan berbeda Bapak Ibu sekalian, orang yang bekerja mengandalkan ikhtiar pasti dijamin akan stres hasilnya. Tetapi kalau kita berikhtiar 100% dan juga bertawakal kepada Allah 100% ataupun 200%, maka hasilnya akan lapang dada, dan bertawakal kepada Allah akan menghasilkan keindahan. Fasabrun jamil, sabar itu adalah indah. Jadi Ibu sekalian, dalam 1 minggu ini try your best. Apa yang kita bisa lakukan? Berdoa, berdoalah. Tahajud monggo sampai setengah malam. Kalau bisa ya, sepertiga malam silahkan, ya. Karena itu tadi ikhtiar 100%, tawakal doa juga berapa persen Bu? 200%. Jadi jangan mandek di sini, ya. Jangan sampai ada perasaan vakum ataupun jumud, ya, ataupun give up. Ini aku kok nggak dapat tanggalnya, ini Gus. Majikan nanyain terus. Kan mungkin ada yang begitu ya Bu ya. Kapan aku terbang ya Bu ya? Ya wajar. That is sangat wajar, ya. Tapi ingat Ibu sekalian, hasil semuanya akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun tadi Pak Imam mengatakan, kalaupun kita sudah berikhtiar 200%, sudah tawak, Bu, sampai ini Bu, berarti ini nanti hajinya mabrur ini. Amin. Insyaallah ya. Amin. Jadi harus pegang kayak gini.
Jadi ini yang harus kita lakukan, ya, terus menerus. Karena Bapak Ibu sekalian tadi sudah diterangkan oleh Pak Imam bahwa if Allah decided other thing, kalau Allah menentukan tentang lain, ya sudah, barangkali itu yang terbaik ya Bu ya. Ini harus diterima dengan lapang dada ya Bu ya. Karena memang dalam rukun iman, Bapak Ibu sekalian, dalam rukun iman, saya sampai salah nyebutnya. Dalam rukun iman terdapat ada namanya rukun yang kelima atau kelima ya Bu ya, yaitu percaya kepada qada dan Qadar. Ibu percaya apa nggak sih Bu dengan qada dan qadar Bu? Wajib. Orang yang tidak mempercayai qada dan qadar, hidupnya dijamin sering stres. Bu, memang sering stres. Oleh sebab itu Ibu sekalian, sadarkan ikhtiar dan doa tawakal kita kepada siapa Bu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah Bapak Ibu sekalian. Seorang sahabat bernama Abdullah bin Al-Mubarak. Ketika beliau setelah menunaikan ibadah haji, tiba-tiba malamnya bermimpi. Ketika dia mimpi, beliau bertemu dengan dua malaikat. Dua malaikat lagi ngobrol, cicet. Yang satu malaikat nanya ke malaikat yang lain, kan, itu jumlah jamaah haji kemarin itu berapa orang? Malaikat ini menjawab 650.000 mas, malaikat juga ya, 650.000. Malaikat nanya lagi, kira-kira yang diterima hajinya itu ada berapa? Malaikat ini menjawab, tidak ada satu pun yang diterima haji mereka. Nah, kalau gitu kasihan dong. Mereka yang dari New Zealand datang, dari mana-mana penjuru datang ya, dengan biaya yang besar, tenaga yang sudah dikerahkan dan lain sebagainya, masa nggak diterima? Lalu siapa yang diterima? Apa jawab malaikat yang sebelah ini? Jawabannya adalah, oh itu tuh namanya si Ali bin Al-Muwaffaq namanya ya. Ali bin Al-Muwaffaq, tukang sol sepatu, tukang sol sepatu yang dia menabung setiap hari 2 perak, 5 perak, 10 perak, terus sampai menghasilkan 350 dirham. Kalau zaman sekarang ya 350 juta zaman sekarang ya. Ini di Damaskus ataupun Syria. Jadi orang ini yang hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang walaupun orang ini sebenarnya tidak jadi berangkat. Ceritanya begini. Ketika Ali bin Al-Muwaffaq jadi ketika Ali Al-Muwaffaq Orang sinyalir enak terang lagi mau sol sepatu, akhirnya si yang mimpi ini Bu, dia mencari. Coba kamu cari namanya Ali Al-Muwaffaq. Orang ini sudah berniat haji, tapi kemudian gagal hajinya. Dia ini orang di Damaskus ataupun Syria, ya, tukang sol sepatu. Akhirnya yang mimpi ini berusaha untuk mencari Ali Al-Muwaffaq ini. Sampai itu dicari-cari beberapa ratusan tukang sol itu ditanyain semua. Apakah kamu kenal dengan Pak Ali ini? Oh iya, ada di sebelah ujung sana. Akhirnya ketemu. Setelah ketemu, akhirnya cerita. Apakah betul kamu itu akan menunaikan haji tetapi gagal? Iya. Ceritanya gimana? Ini saya kan mau pergi haji sebenarnya, tapi tiba-tiba istriku hamil. Tahu hamil ya? Ketika hamil, istrinya itu ngidam Bu. Kalau ngidam ya dia. Ngidam di sini maksudnya ada bau-bau yang sangat mengganggu hidungnya sehingga dia pengen makan makanannya itu. Akhirnya suaminya mencari-cari. Mas tolong carikan makanan itu Mas, aku ngidam. Ya wis tak carikan. Ya. Akhirnya ketemu. Dicarikan seluruh rumah-rumah tetangga, dicari semua.
ketok pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, keluar ibu-ibu ya, seorang janda dengan 6 anak. Ketika ditanya, bolehkah aku membeli masakanmu karena istriku sedang ngidam? Boleh nggak boleh? Ini bukan untuk dijual. Makanan yang kami masak ini adalah halal bagi kami, haram bagimu. Loh, apa maksudnya? Halal bagi kami, haram bagi kamu. Akhirnya diterangkan, oh begini, kami ini adalah orang yang keluarga miskin, gak punya apa-apa. Tapi kami menemukan keledai yang sudah mati, baru mati, bangkai jadi bangkai kan? Akhirnya dipotong sedikit-sedikit dagingnya itu lalu dimasak ya, kalau kita mungkin masak rawon lah ya Bu ya, bikin rawon. Kemudian ya itulah baunya sampai menusuk hidungnya siapa Bu? Ibu yang hamil itu ya. Nah setelah tahu seperti itu, ini nggak boleh, aku nggak jual karena ini haram, nggak boleh dimakan oleh kamu karena kamu punya duit, kami nggak punya duit, karena kalau nggak makan ini kami semua akan mati semua. Jadi dalam kondisi darurat ya. Akhirnya suaminya ini cerita kepada istrinya, nggak bisa dapat makanan itu karena makanan itu halal bagi mereka, haram bagi kami, bagi kamu ya. Akhirnya setelah tahu seperti itu, duit yang jumlahnya 350 dirham semuanya diserahkan kepada keluarga yang miskin ini. Setelah penyerahan itu, akhirnya ada satu ya, riwayat itu tadi ya, yang menyatakan bahwa orang inilah sebenarnya yang pertama kali diterima hajinya walaupun beliau belum melaksanakan ibadah haji. Jadi mudah-mudahan Ibu sekalian, kalau Allah mentakdirkan ya, kita sudah berniat ya Bu ya, sama kayak tukang sol tadi, tiap bulan kita ngumpulin ya Bu ya, 200, 500, 1000 kadang-kadang sampai selesai. Tiba-tiba gagal orang ini ya, maka hajinya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kisah, semoga bisa menjadi kisah yang inspiratif dan kita tidak kaget nanti ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin share pada Bapak Ibu sekalian yang akan terbang ke Makkah dan Madinah nanti ya, yaitu saya akan break up saja. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, yang namanya haji itu nggak susah tuh. Jadi kalau usah dipikirin ya, aku harus ngapal opo, di mana anunya ya, nanti bagaimana, gak usah mikirin itu ya Bapak Ibu ya, nggak usah. Yang penting tenaganya apa? Sehat. Haji itu bukan karena amalan, tetapi fisik dan ekonomi Bu ya. Jadi dua itu yang harus diperhatikan ya. Makanya Ibu ketika berada di sana, perhatikan kepada fisik kesehatan kita ya. Nah, ketika Anda sampai saja di airport Jeddah, itu akan ada yang menonton. Ya, saya di Hong Kong sejak tahun 2007, jadi guide dengan KJRI di sini dan juga KJRI di Jeddah ya. Jadi sudah hafal ya. Sampai di airport Jeddah, sudah ikuti saja guide ya. Nah, dan tentunya saya ingin menceritakan ya Bu ya, cara simple untuk menunaikan ibadah haji panjenengan yang dari Hong Kong ini. Yang pertama adalah lakukan umroh dulu, karena Anda akan melakukan haji tamattu. Belum. Tamattu itu artinya sebelum melakukan ibadah haji tanggal 8 atau 9 ya, Zulhijjah, kita diwajibkan melakukan ibadah umroh terlebih dahulu. Nah, jadi Anda sebelum terbang ke Jeddah, nanti kalau transit di Dubai ataupun Abu Dhabi, wajib bagi laki-laki untuk mengganti pakaian ya. Jadi pakaian ihramnya di transit ataupun bisa jadi dari sini, bisa dari Hong Kong ya, misalnya penerbangannya direct Hong Kong Jeddah ya. Nah, maka kita langsung saja mengenakan pakaian ihram sampai dekat dengan Jeddah yang disebut sebagai mikot. Nanti guide akan memberikan pengumuman kepada panjenengan, wahai katamu Allah, calon jamaah haji, sebentar lagi kita akan berniat ihram umroh. Nah, ngerti ya Bu ya?
Ya, jadi setelah waktunya dan tempatnya sesuai, baru kita berniat di situ. Labbaik Allahumma labbaik. Umroh, bukan labbaik. Mau umroh ya. Niatnya labbaik Allahumma umroh. Ulangi lagi. Labbaik Allahumma umroh. Ini gak ada AC-nya ya? Panas. Panas ya, iya nggak kayak biasanya sih. Panas. Biasanya nyes. Ya, jadi labbaik Allahumma Umroh. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, kita dalam kondisi berihram dan disunahkan talbiyah. Ikuti saya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, talbiyah ini hukumnya sunnah setelah kita berniat di dalam pesawat menuju ke Baitullahil Haram. Ya, turun di Jeddah, kita urusan dengan imigrasi, kemudian keluar ke airport, kita menunggu bis akan dijemput oleh mutawif. Ada petugasnya, jadi kita tenang saja, kita dalam kondisi berpakaian ihram, ya, sambil bertalbiyah. Ya, tunggu di airport Jeddah, di airport asrama, airport haji ya, sambil sholat sunnah, berdoa, ada masjid di situ ya. Kemudian kita akan dibawa ke pondok, bukan ke hotel maksudnya, hotel ke Mekah ya. Setelah sampai di hotel Mekah, kita istirahat sebentar, kemudian nanti kita akan dibawa menuju ke Al-Masjidil Haram. Untuk apa? Menunaikan tawaf. Ingat ya, ya. Tapi sebelum tawaf kita dalam kondisi bersuci, ya. Karena salat tawaf itu sama dengan sembahyang, ya. Berwudu terlebih dahulu, ya. Sampai di Mesir, kita ikuti saja guys, ya. Kita tawaf 7 kali, ya. Setelah tawaf 7 kali, apa lagi Bu? Masih ingat budal manasik? Ya, kita sholat sunnah di belakang makam Ibrahim, ya. Minum air zam-zam, lalu kita pergi menuju ke Safa dan Marwah untuk menunaikan sa'i 7 kali. Ya, ingat ketika kita tawaf kita harus dalam kondisi berwudu. Batal but, ya, wudu lagi, bukan meneruskan nanti. Makanya ditahan ya. Tapi saya yakin ketika kita sudah masuk dalam Masjidil Haram, rasanya namanya mau kentut, mau buang air, itu ada keinginan itu. Saya belum pernah tuh masuk di dalam itu kemudian perutnya apa itu mulus atau kayak kucing itu nggak pernah sejak dulu ya. Ya, makanya dia ini siapa yang masuk ke dalam masjid pembuatnya nanti dia akan merasa secure, aman, ya. Oke, jadi kemudian Safa dan Marwah. Nah, ketika kita melaksanakan sa'i Safa dan Marwah, ibu-ibu jangan menahan kentut ya Bu. Di situ kita boleh keluarkan tapi jangan kencang-kencang. Gak apa ya. Ketika Safa Marwah itu tidak diwajibkan kita hukumnya dalam kondisi berwudu. Ya, jadi boleh istirahat boleh, minum boleh, beda dengan tawaf. Ya, sampai 7 kali, habis 7 kali apa? Tahallul, potong gunting rambut ya. Ya, di situ boleh, di hotel juga boleh. Selesailah umroh, ya. Umroh selesai, katakan hari ini tanggal berapa Bu? 11. Bulan Zulhijjahnya, Zulqa'dahnya tanggal berapa? Ada yang tahu? 20? 22. Oke, katakan tanggal 20 lah, ya. Jadi kita sudah sampai di Mekah, kemudian sudah bebas. Pakaian kita bebas semua dalam kondisi bebas. Nah, haji itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian hanya memerlukan cuma 6 hari saja Bu. 6 atau 7 hari. Dimulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi berapa hari? 6 ya? Ulangi lagi. 8,
9, 10, 11, 12, 13. Ya, bukan Juli, bukan. Bulan apa? Zulhijjah. Maka ketika Anda berada di Makkah Madinah, tolong lupakan dulu tanggalan gajian. Fokus kita lihat kepada tanggalan Qamariyah. Ya, karena tanggalan Qamariyah ini sangat identik dengan peribadatan. Oke, tanggal 7 ataupun tanggal 8 nanti kita akan dibawa ke Mina. Jadi nggak usah puyeng-puyeng ngapalin apa-apa. Nggak usah, kan ada buku ya Bu ya? Ada buku. Jadi kita ikuti saja guide. Ada pengumuman nanti tanggal 8 malam kita akan pergi ke Mina. Sudah ikuti siap-siap. Nah di situ kita baru berniat haji. Ya, berpakaian ihram. Ya, niatnya dia haji. Pokoknya kan sudah. Apa niat haji itu? Ada apa? Labbaik Allahumma labbaik. Jangan labbaik lagi. Labbaik Allahumma hajjah. Nah, setelah itu baru talbiyah lagi sunnah. Ya, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sampai di Mina tanggal 8 ya. Nah, tanggal 9 paginya kita menuju ke Padang Arafah. Ini hukumnya wajib, hukumnya rukun, ya, hukumnya rukun. Jadi tanggal 9 kita akan dibawa ke Padang Arafah. Tujuannya untuk apa? Wukuf di sana. Kapan waktunya? Dimulai dari ba'da zuhur. Tapi kita biasanya pagi sudah ada di sana. Ya, pagi sampai kapan? Ya, sampai setelah maghrib, sampai maghrib sudah. Tapi biasanya kita akan diberangkatkan setelah maghrib. Ya, upayakan di Arafah kita jangan banyak ngobrol, jangan banyak cincet, jangan banyak baca Facebook. Ya, ya, sudah pokoknya mojok kemana? Kita berzikrullah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktunya sangat singkat, dari mulai zuhur sampai maghrib. Gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya, ya. Berkomunikasi dengan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Habis maghrib sudah masuk tanggal 10. Ini sudah mulai takbiran. Ketika di sana kita akan dibawa ke Muzdalifah. Ini hukumnya juga adalah sunnah, ya. Ada mengatakan wajib, ya. Wajib hukumnya, ya. Nah, ke Muzdalifah kita dianjurkan untuk perbanyak zikrullah. Menginap di sana, ya. Menginapnya nggak dikasih cuma dikasih karpet begini ya. Ya, jadi di padang pasir nggak ada tendanya. Karena di sana cuma waktu malam sampai subuh, ya. Pak Haji Aziz masih ingat ya waktu di Muzdalifah, ya. Pada subuh tanggal 10 Zulhijjah kita akan dibawa ke Mina, ya, mati, ya. Jadi pada pagi subuh tanggal 10 kita akan dibawa ke Mina, dibawa ke tenda, ya, untuk meletakkan barang-barang yang mungkin backpack kayak gini kecil-kecil, ya, karena di situ hanya cuma beberapa hari, ya. Oke, sampai di Mina, sampai di tenda, kita istirahat sebentar. Kita akan dibawa menuju untuk jumroh, ya, melontar jumroh Aqobah namanya. Pada tanggal 10 hanya satu lontaran, satu jumroh saja, yaitu jumroh Aqobah, ya, yang letaknya paling akhir, paling ujung. Membawa berapa kerikil di situ? 7 kerikil. Dan ingat ketika Anda berada di Muzdalifah, Anda siapkan kerikil, ya, 3 ataupun 4 kali, ya, dalam 70 kerikil lah, ya. Karena tanggal 10 Anda melontar 7, ya. Sudah selesai melontar jumroh Aqobah, balik lagi ke Mina, ke tenda, jalan kaki. Tergantung, ya. Tergantung tendanya ada di mana. Kalau mau bayarnya mahal yang dekat jumroh, kalau yang murah yang paling ujung. Nah, ya. Jadi tergantung. Oke, sudah ngapain tanggal 10 di Mina? Ya sudah, istirahat dan perbanyak zikrullah, ya. Oke, tanggal 11-nya tugas kita adalah melontar. Besoknya kita melontar, ya. Nah, tanggal 11-nya kita melontar 3 jumroh, ya. Jumroh ula pertama
teman, dan narkoba. 7 kali 3 berapa Bu? Satu. Dan melontarnya jangan sekalian 7. Aku menghemat sekalian 7. Itu nggak boleh. Satu. Harus one by one. Dan itu ada sejarahnya. Kenapa 3 kali? Ya, kenapa Sugro, Wusto, narkoba? Sugro itu Ismail ketika mau disembelih dibisiki setan, Mungil, kamu kok maunya mau disembelih oleh bapakmu, jangan. Akhirnya Ismail melontar setan dulu ya, sampai ke tengah sedikit Siti Hajarnya, Jam, kamu anak lagi-lagi kamu kok nggak protes kepada suamimu mau disembelih, sayang itu melontar lagi. Nah yang aku banyak baru Ibrahim ya, Ibrahim dibujuk oleh setan tapi nggak lompat, dilontari lagi, itu sejarah. Baik, sampai hari ke-13 Bu, tiap hari seperti itu ya, selesai. Nah, ibu-ibu yang pada tanggal 10 mau tawaf ya monggo, yang mau nunggu sekaligus pulang ke Mekah juga nggak apa-apa ya. Kita melakukan tawaf ifadah ya pada tanggal 10 atau setelah itu. Setelah melontar kita baru tahallul lagi, bebas lagi pakaiannya, ada yang botak, ada yang separuh, ada yang surakan gitu ya. Yang perempuan juga demikian ya. Potong Ya, titik jadi yang cewek. sampai tanggal 13 kita pulang ke hotel masing-masing di Makkah Al-Mukarramah ya, untuk menunaikan tawaf ifadah yang belum. Setelah selesai sudah haji. Jadi sampai tanggal 13 saja sebenarnya haji itu. Dimulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh 12 juga boleh sebenarnya. Tanggal 12 monggo ya, nafar awal namanya ya. Tapi yang paling bagus adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita kewajiban kita tinggal satu ya, yaitu tawaf wada. Jadi kalau kita mau ke Madinah pulang ya, ke Madinah dulu karena kita belum ziarah, baru ke Hong Kong, maka diwajibkan kita melakukan tawaf apa? Wada. Jadi hukumnya wajib. Ada 2 perbedaan antara rukun dengan wajib. Ini ada bedanya. Kalau rukun hukumnya wajib dilakukan, kalau nggak batal hajinya. Seperti Arafah, wukuf itu hukumnya rukun. Tapi kalau wajib, kalau kita tertinggal atau nggak mampu, bisa pakai dam. Dam itu nyembelih apa? Kambing, bukan ayam tapi ya kambing. Jadi itu maksudnya ya, perbedaan antara rukun dan wajib. Setelah tawaf wada, kita ke Madinah dan selesailah rentetan prosesi ibadah haji. Ngerti Bu? Jadi nggak usah mungkin waktu di mana aku baca apa, nggak usah. Mau tawaf ya wis baca saja, kan ada bukunya. Iya, nggak bisa baca, ya wis baca apa saja lah dikit. Saya pernah ngomong dengan orang tua. Apa bahasa? Baca nggak bisa, doa juga nggak tahu. Akhirnya apa dilakukan? Sambil tawaf itu dia baca apa? Gusti. Kan Allah malah yang dinilai itu yang ikhlasnya. Sampai itu dinilai itu baca apa? Gusti. Ya termasuk dikit juga Gusti Allah. Jadi jangan dibebani dengan Hafalan. Yang penting khusyuk, ya. ikhlas, Jadi haji itu yang ditamakan apa tadi? Fisik Sehat. dan penting itu. Oke, silakan ada pertanyaan. Ada